Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga aktifkan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita rencananya mau ngobrol santai aja. Karena kan biasanya kemarin-kemarin itu bahasnya organisasi, bahasnya kuliah, bahasnya skripsi, itu berat sekali. Banyak banget ya? Iya, sudah banyak. Nah, jadi hari ini aku mau ngajak Sabe ngobrolin tentang generasi sholawat. Asik Berat banget nih bos. Karena berat ini, apa tuh namanya, kita bahas yang ringan-ringan saja, nggak berani juga bahas yang terlalu dalam. Oke, sebelum itu, Mbak, supaya orang kenal nih. Nah, kita kenalan dulu sama Sabe. Sabe ini sekarang masih kuliah di mana, Bu? Sekarang masih aktif di kuliah di Fakultas Teknik, Ya, Fakultas Teknik. jurusan Teknik Sipil. Nah, jadi juga sedikit lagi, bukan mau masuk organisasi, tapi cuma mau memperkenalkan saja kalau beliau juga pernah menjabat sebagai bendahara BEM. Wow. Sebagai bendahara BEM. Belajar. Jadi memang ya, orang-orang yang saya undang ke sini rata-rata adalah orang yang pernah ada di BEM ULM, karena dulu saya latar belakangnya juga di sana. Jadi kenal dengan mereka, akhirnya saya ajakin ngobrol. Nah, jadi mau tanya nih sama Sabe, kenapa Sabe jadi suka salawatan? Waduh. Kan sering dengar Sabe nih salawatan, nanti kalau kumpul-kumpul tiba-tiba dia salawatan, nanti kita di ending suruh Sabe salawatan ya, dia keren banget kalau salawatan. Waduh. Oke. Kalau menurut saya, sebelumnya terima kasih dulu nih. Sudah diundang ngobrol-ngobrol bersama, ya kan ya? Kami yang terima kasih mau datang. Jadi salah satu undangan Kak Dini nih sebagai apa? Mama Esa Channel. Oh, My Asia Channel. Dan juga khususnya kawan-kawan di rumah, teman-teman di rumah, sahabat-sahabat di rumah, jangan lupa apa? Subscribe, like and komen, comment. share juga share. Biar bermanfaat untuk semuanya. Ya, karena yang kita bahas semua bermotivasi untuk kawan-kawan di rumah gitu ya. Nah, kalau menurut saya sih tinggal bagaimana kita memandangnya kayak gitu. Kan generasi sekarang, generasi milenial khususnya kan banyak nih. Ada yang suka dangdut, ada yang suka pop, ada yang suka indie, di TikTokin lah, kan banyak nih. Ada pokoknya macam-macam deh. Tapi bagaimana kita bisa memandangnya kayak gitu. Contoh misalnya dari segi motivasinya, dari segi maknanya, dari segi edukasinya. Seperti Rhoma Irama kan dia suka dangdut, dia maksudnya dia berdakwah melalui dangdutnya, karena ada makna di sana yang perlu diamalkan, bisa diajarkan oleh masyarakat, bisa mengedukasi untuk masyarakat dan pemuda-pemudanya, kan darah muda. Mereka ini masih muda-muda. Iya, kayak gitu. Dan juga kan salah satu guru kita kan Habib Syekh ya. Habib Syekh kan beliau berdakwah juga melalui selawatnya. Jadi bagaimana hati kita senang ya, dari situ juga timbul dengan kesenangan kita kayak gitu. Itu sih menurut saya. Kenapa orang beda-beda nih? Iya, jadi intinya mau apapun yang disuka, yang penting bagaimana itu bisa menjadi suatu hal yang baik, ya kan? Gitu. Dari kita suka apa saja. Nah, salah satunya kan yang ingin kita bahas adalah tentang salawatan. Dulu kan kita lihat sekitar 2 tahun yang lalu kalau tidak salah kan itu orang rame-ramenya salawatan nih, karena kan dulu ada Nisa Sabian, habis itu ada yang ganteng yang anak-anak remaja itu siapa, Gus Asmi. Ya, Gus Asmi itu kan bikin generasi milenial jadi tiba-tiba mereka rame gitu, nah salawatan di mana-mana, di Instagram, di WhatsApp. Nah, khususnya kan ini kita salawatan ini kan pasti identik dengan kita yang beragama Islam, bagi kita yang Muslim. Kalau gini aja sih,
ya khususnya untuk generasi milenial ya, cintailah salawat, jangan cintanya cuma dia aja. Oh, cintailah salawat guys, jangan hanya mencintai dia aja. Maksudnya kayak gini loh, jangan mencintai dia yang tidak cinta salawat, cintailah dia yang cinta salawat. Salawat saja tidak mereka cintai, apalagi kamu. Oh, iya, asik nggak? Iya. Jadi ya, gimana ya, ibaratnya kita itu sebagai mana muslim harus tetap pada jati diri kita, ya kan. Kita boleh menyukai genre musik, kita boleh mencintai yang lain, tapi kita juga paling tidak tahu. Paling tidak dan tahu. yang sangat miris sekali kan, apalagi kan usia-usia dini, apalagi umur-umur usia dini kayak umur 4 tahun, 5 tahun. Karena memang kalau diajarin misalnya kayak ya ibaratnya gimana ya, yang nggak memberikan motivasi lah, sayang sekali. Apalagi kan berdampak ketika dewasa nanti. Apalagi kan selawat-selawat ini kan ibaratnya isinya itu bagaimana kita diajarkan selalu memuji Rasulullah, memuji Allah, kemudian mengucapkan rasa syukur, dan maknanya pun sangat bagus untuk kita amalkan. Mungkin saat ini kita bisa mengenal selawat itu kan, kita senang. Insya Allah kalau kita diberi hidayah bisa mengamalkan apa yang kita selawatkan kayak gitu. Apalagi kan sudah banyak hadis-hadis mengatakan bahwasanya Allah saja dan malaikat saja bersalawat kepada Nabi, maka masa kita sebagai umat yang nggak bersalawat kayak gitu. Dan juga kita bersalawat 1 kali pada Allah, kemudian Allah bersalawat kepada kita 10 kali. Luar biasa kan manfaatnya kayak gitu ya. Apalagi kan beratnya hidup kita kan memang harus berkah nih. Apapun yang kita lakukan ya ada berdampak dunia akhiratnya kayak gitu, ada yang dibawa ke akhiratnya kayak gitu. Jadi hidup kita nggak sia-sia. Apalagi kalau dibiasakan setiap hari kan lebih bagus lagi kayak gitu. Apalagi kan kalau misalnya usia dini, kalau diajarkan misalnya haredang sampai tua ya haredang gitu. Miris banget. Ya, ibaratnya seperti Ayesa yang masih umurnya bulan-bulanan, masih belum 1 tahun. Kalau mungkin sering didengarkan sholawat, nanti dia akan semakin besar, akan semakin banyak hafal sholawat, nanti dia akan senang bersholawat. Tapi kalau dari kecilnya mungkin aku ajarkan tiktokan, mungkin sampai besar nanti dia haredang. Ya sebenarnya nggak masalah juga sih, kita nggak bilang tiktok itu nggak bagus atau musik atau nggak bagus, enggak, kita nggak bilang itu nggak bagus, tapi maksudnya itu kita kalau bisa kita juga mencintai sholawat, khususnya ini untuk yang muslim, karena dan yang paling penting juga etikanya juga bersalawat ya. Kan memang ada etikanya, mungkin dari segi iramanya, jangan sampai bersalawat malah sampai gigian. Kan ya harus diperhatikan adalah etikanya juga. Oh berarti kalau misalnya berarti kita nggak boleh sembarangan ya nyampur kayak gitu. Kalau selawat ini berarti memang juga ada etikanya. Ya, memang ada etikanya. Kalau maksudnya ya memang kita harus serius kayak gitu, sampai ya gimana ya. Bahkan kadang ada selawat yang menyentuh hati kan, seperti itu yang memang kita benar-benar apa ya, dari hati baper. Gitu ya. Baper selawatnya, jangan bapernya cuma kamu aja. Ya. Ayo. Jangan bapernya sama dia aja ya guys. Nah, kalian kalau baca selawat juga harus membawa perasaan seperti itu. Wah, asik juga ya kita ya. Tapi yang paling penting juga walaupun misalnya kita belum terbiasa, yang lebih utama adalah mengenalnya. Kalau sudah mengenal, baru kita cintai. Nggak mungkin kan kita nggak kenal. Kita cinta, jadi kita harus kenal dulu. Harus kenal dulu. Kita nggak mungkin cinta kalau kita nggak kenal ya. Benar sekali, beliau ini baper sekali ternyata ya guys. Oke, benar sekali. Nah, jadi untuk Sabe sendiri, kira-kira yang membuat Sabe menyukai sholawat sampai sekarang itu apa? Maksudnya memang lingkungan kah? Atau dulu pernah ikut apa seperti itu? Kalau saya sih suka aja sih, tapi kalau nyanyinya kayak sepales-pales juga. Oh enggak bagus kok, bagus. Aku pernah dengar, jadi bagus. Kayak suka-suka aja sih, apalagi kan kalau kita tahu nih maknanya, artinya kan ya, apalagi kalau kita tahu arti dan maknanya seperti saya katakan tadi ya, kayaknya ketertarikan sukanya itu ya lebih seru kayak gitu. Apalagi kan kalau dulu waktu SMK rasanya saya sering juga ikut-ikut hapsi gitu, belajar hapsi. Karena kan hapsi kan selawat-selawatnya juga kayak gitu. Itu aja sih.
Jadi beliau ini dulu ternyata pernah ikut hapsi dan beliau suka sampai sekarang. Jadi aku ini sering dengar beliau itu, misalnya kalau kumpul-kumpul tiba-tiba dia sholawatan sendiri. Kan orang nyanyiin lagu Patah Hati, dia tiba-tiba sholawatan sendiri. Nah akhirnya aku tertarik mau ngomongin sama dia nih, gimana sih sebenarnya pandangan dia tentang sholawatan. Sebenarnya kita ini mau sharing-sharing aja ya, jadi jangan terlalu baper anda-andanya, nanti kan Iya. dikira menghina yang ini, memang nggak ada ya kita di sini. Pokoknya semua Santai-santai itu aja. tergantung pandangan diri Dari masing-masing. masing-masing. Nah, kita di sini cuman mau sharing, mau mengenalkan kalau ada yang tidak tahu, ya kan? Semoga Mengenalkan juga- dengan Sabo nah. maksudnya. Semoga juga kawan-kawan termotivasi Iya. gitu bisa. Ya gitu aja deh. Kami takut ya ngobrolnya Iya, terlalu takut banget. dalam. Ini Nanti jadi masalah netizen kan jari-jari netizen kan sekarang lebih kejam daripada jari-jari mantan, ya nggak? ayo. Mantan. Kalau Sabo sukanya salawat siapa biasanya kalau dengar-dengar? Kalau saya sih ya Random. random. Pokoknya kalau suka Kalau aja. kalau pas bunyi HP kan dengan buka Instagram kan ada buka nih, asik nih, cover nih asik nih, wah. Oh suka denger iya, nih. sekarang ya orang bukan hanya mengcover lagu-lagu, tetapi juga mengcover salawat Oh banyak. iya, jelas, Iya, banyak. jadi kalau teman-teman mau lihat itu bisa di YouTube, di Instagram, Banyak banyak banget. yang cover-cover salawat, benar sekali. Banyak banget tempat kita untuk belajar kayak gitu. Tinggal bagaimana kita mau belajarnya apa enggak kayak gitu. Mau tahu atau tidak, mau belajar atau tidak tergantung dari diri kita saja. Seperti itu ya. Oke, gimana kalau kita dengar sedikit Waduh. saus selawatan? Sedikit aja ya, supaya teman-teman bisa dengar. Bagaimana Pak? Bisa sedikit aja Pak? Iya, takutnya nanti pada bubar penontonnya. Sebenarnya Gak saya apa-apa ya. sebenarnya saya cuma suka aja, Nah, suka-suka aja kalau netizen, kalau Anda tidak suka dengan suara beliau, nanti kalian bisa tutup mata atau dimutak aja itu suaranya, tapi ini ayolah Bang. jadi malu saya. Sabar ini ayo. Ingetin aja deh kalau dengerin jangan pada kabur ya. Beneran kalau saya Ini sih. nggak lihat, nggak dengar, ayo. Selawatan apa nih? Terserah aja yang sampai suka, yang sering di salawatin. Jangan ditinggalin ya. Jangan tinggalin. Jangan tinggalin karena suaranya polos banget. Kamu mulai nih. Mulai. Kita dengerin ya. 1, 2, 2, 3. nungguin ya. Kayak TikTok lagi nih. Ya dia memang gugup guys, dia mau memulai takut tiba-tiba pales guys. Jadi kita Memang pales, maklumi. memang pales sebenarnya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Gitu aja. Wah, luar biasa sekali kan beliau ini. Bagus kok nggak pales ya netizen. Nanti kalau kalian mau nomor WA-nya bisa ya, beliau jomblo. Wow. Mencari yang siap dihalalkan. Insya Allah ya. Nah itu tadi obrolan kita tentang sholawat. Ada yang mau disampaikan dulu Sabah buat teman-teman, apa gitu pesan-pesan? Pesan-pesan sih ya untuk kita semuanya aja ya, bagaimana kita selalu mengenal selawat, kemudian kita mencintai selawat, baru kita amalkan sama-sama gitu. Apalagi kan usia-usia dini kan daya insting ingatannya kan lebih kuat kayak gitu. Lebih baik kita maksudnya tuh ajarkan dari usia dini supaya dewasa nanti mereka bisa lebih mengenal dan mencintai dan mengamalkannya kayak Iya. gitu. Oke, sebelum ditutup nih, karena beliau kembali lagi pembahasannya ke kuliah, maaf ya guys, tapi Waduh, Karena- berat banget. karena siapa tahu yang nonton ini adik-adik yang mau masuk kuliah, karena ini kan masa tahun ajaran baru, Ajaran penerimaan baru, mahasiswa ya. baru. Nah, kira-kira sedikit aja nih motivasi buat adik-adik yang mau kuliah, bisa disampaikan. Ya, ya betul sekali. Menurut saya
Apalagi kan sekarang nih memang kita harus belajar terus kayak gitu. Itu sih menurut saya. Eh, Gini aja, misalnya nih kita ingin membanggakan sesuatu, ya membanggakan sesuatu, misalnya orang tua kita, kemudian orang-orang di sekitar kita, memang kita harus mempunyai pengetahuan yang banyak kan gitu ya, memang harus belajar terus. Dan salah satunya adalah melanjutkan eh, kuliah kayak gitu. Saya sendiri pun eh, sudah kuliah, sudah apa sebagainya, saya rasa masih kurang deh untuk bagaimana maksudnya Usahanya masih usahanya kurang. membangun orang tua kayak gimana dan sebagainya. Dan juga kan yang paling penting bagaimana kita memang harus selalu ingin belajar kayak gitu. Apakah kita lulus sekolah, apakah sudah mampu nih, pengetahuan kita saya rasa masih kurang. Itulah salah satu kenapa kita memang harus kuliah. Kemudian ada faktor biaya lagi. Iya, biasanya kan itu Faktor biaya. ya, yang menghalangi. Iya, saya sering kemarin kan pernah sosialisasi di sekolah. Sangat miris banget sih, sangat miris banget ketika saya tanya adik-adik kawan-kawan semuanya mau kuliah nggak? Semuanya bilang iya gitu. Semuanya bilang iya. Tapi ketika saya tanya lagi, apakah semuanya mampu untuk kuliah? Cuma 1, 2, 3 orang yang angkat tangan. Nah, itu salah satu sangat mirisnya. Tapi kalau kawan-kawan memang Punya niat, ya lakukan saja. Pasti semuanya ada jalannya pasti. Iya. Tinggal kita mau apa enggak kayak gitu. Karena memang beasiswa kan di mana-mana juga ada. Bagaimana kita mau ngurus apa enggak kayak gitu. Lagi kalau beasiswa tidak mampu itu kayaknya lebih banyak ya disebar di mana-mana. Yang Iya. penting kita mau berusaha cari info, Betul. mau capek ngurus, Iya. insya Allah bisa aja. Paling kan biaya beasiswa perusahaan, beasiswa pemerintah, beasiswa universitas juga banyak ya. Tinggal bagaimana kalau misalnya sambil kerja juga bisa kayak gitu, kerja tinggal kita mau kerja apa enggak kayak gitu. Kalau sekarang banyak kan kawan-kawan yang kuliah sambil kerja juga kayak gitu. Itu aja sih, karena memang bukan hanya kita kuliah cuma hanya mencari kerja, tapi pengetahuan kita kayak gitu yang lebih. Karena memang kan orang yang menuntut ilmu semakin ditinggikan derajatnya kayak gitu. Orang yang menuntut ilmu semakin ditinggikan derajatnya. Oke. Nah, jadi itu ya kawan-kawan, intinya buat apalagi yang baru lulus, kalau mau masuk kuliah, kalaupun ada terkendala biaya, yang penting kalian mau rajin cari informasi, mau berusaha, mau ngurus, mau capek. Kalau kalian ada niat, kalian berusaha, insya Allah ada jalannya. Iya. Seperti Kalau itu. dari segi informasi kan banyak-banyak nih kawan-kawan yang satu daerah yang kuliah juga, bisa dihubungin kakaknya. Atau bisa langsung aja nanti kalau mau tanya bisa hubungin kakak Sabe. Beliau bersedia sekali untuk menjalankan adik-adik kalau mau cari informasi. Oke. Nah, untuk hari ini mungkin kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat Sabe yang sudah mau. Iya, sama-sama, terima kasih juga sudah diundang gitu. Nah, lain kali kita bahas lagi masalah yang lain. Nanti kalau kalian mau aku ngobrol lagi bareng Sabo dengan tema yang lain, bisa aja di komentar ya. Nanti kami ngomongin apa, soal apa, misalnya percintaan Sabo boleh juga. Waduh. Oke. Untuk hari ini Berat banget. kami cukupkan, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.